Rukmana Holil, anak perempuan satu-satunya Rukmana Holil. Aku akan menceritakan bagaimana aku bisa bersama Agus Tubagus. Siang itu, ayah mengatakan ada seorang pembeli yang ingin mengambil barangnya. Ya, aku berjualan untuk membantu ayah. Tetapi setiap pembeli yang ingin membeli barangku, mereka harus datang ke rumah. Aku terlalu banyak kerjaan. Dan terpaksa aku harus menghampiri pembeli itu. Tetapi, betapa terkejutnya aku. Ternyata bukan pembeli yang akan mengambil barangnya, tetapi Agus Tubagus, tetanggaku sejak kecil. Dan aku sudah lama mengincarnya. Tapi aku malu sekali aku bertemu dengannya memakai pakaian jelekku ini. Ayah pula mengapa mengatakan bahwa pembeli yang akan mengambil barangnya. Aku malu sekali. Aku menyadari sesuatu yang aneh dengannya hari ini. Dia terlihat rapi dan cakep sekali. Lalu aku bertanya padanya, ada apa dengannya hari ini? Hendak pergi ke desa mana dia? Tapi dia menjawab pertanyaanku dengan begitu gugup dan aneh. Aku tidak mengerti. Kami biasa mengobrol, dia tidak seperti ini. Dia mulai berbicara panjang lebar dan aku tidak mengerti. Tetapi ada satu hal yang aku tangkap darinya. Dia berbicara soal lapangan Sarigadi yang dia bilang itu miliknya. Aneh. Tentu saja aku menyanggahnya. Tetapi dia tetap bersikeras dengan argumennya. Aku tahu hari ini dia datang ke sini hanya untuk membuatku kesal. Heran, sejak berapa lama tanah itu menjadi miliknya? Bahkan aku baru mendengarnya. Tapi dia mengatakan dia mempunyai bukti-bukti tertulisnya. Dia mengatakan mengenai nenek bibinya yang mengizinkan petani-petani kakek ayahku menggunakan lapangan itu tanpa membayar uang sewa selama 40 tahun. Mana bisa dia tahu sudah selama itu? Lahir saja belum. Semua perkataannya tidak benar. Ayah kakekku dan kakekku, keduanya menganggap bahwa tanah mereka memanjang sampai rawa pening. Berarti sudah jelas lapangan Sarigadi adalah milik kami. Sungguh aku tidak mengerti semua perkataannya dari awal tadi dia datang. Padahal aku sudah senang dia datang dengan pakaian rapi dan cakep seperti ini. Tapi dia berkata yang tidak-tidak, merusak suasana saja. Dan terpaksa aku tidak dapat mempercayai semua perkataannya. Sudah jelas itu hanya omong belaka. Oh ya, jangan kau pikir aku tergila-gila dengan tanah lapangan itu. Untuk apa pula? Besarnya pun hanya 40 bahu dan harganya tidak lebih dari 300.000 rupiah. Tetapi aku harus memprotesnya. Si Agus boleh saja berkata apa yang dia mau, tapi di sini aku tidak dapat membiarkan ketidakadilan. Tapi dia malah makin berbicara yang tidak-tidak. Sudahlah, dia bebas, dia berbicara apa saja. Dia malah makin kurang ajar. Dia mengatakan dia akan memberikan tanah itu sebagai hadiah untukku. Apa dia sudah gila? Yang seharusnya memberikan hadiah adalah aku, karena itu tanah milikku. Seperti dia menganggap kami kaum melarat saja. Tahun lalu, kami meminjam mesin penggiling padi sampai bulan November. Mana bisa dia menganggap kami sebagai kaum melarat? Sepertinya dia tidak bersikap sebagai tetangga yang baik. Dan itu aku anggap sebagai suatu penghinaan. Kesalnya, dia malah makin meninggikan suaranya.
Aku makin jengkel saja, mengapa pula dia berteriak-teriak di rumahku? Seperti tidak tahu badan saja. Penyakitnya kambuh. Dia mulai sesak nafas. Dan untung saja, setelah dia berteriak-teriak, ayah langsung datang. Lalu aku minta pembelaan ayah untuk mengatakan siapa yang sebenarnya memiliki lapangan Sari Gading. Ya, dan ayah mengatakan itu adalah milik kami. Dasar si Agus ini keras kepala. Tetapi dia malah menghina keluargaku. Ya, aku tidak mau kalah. Dasar penjahat, licik, memuakan. Bagaimana bisa kita percaya kebaikan tetangga sesudah ini? Dasar orang tolol, berani mengakui tanah orang lain dan menghina pemiliknya. Sialan, aku sudah banyak mendumel kepada Agus. Tetapi ayah mengatakan sesuatu yang membuatku menyesal. Ayah mengatakan bahwa Agus datang ke sini dengan pakaian najisnya untuk melamarku. Iya, melamarku. Bagaimana pula ayah ini tidak menjelaskannya dari awal? Aku menyesal. Pokoknya semua ini salah ayah. Iya, salah ayah. Akhirnya Agus datang kembali ke rumahku. Tapi kasihan dia masih terengah-engah. Sepertinya penyakitnya kambuh. Dan aku makin menyesal. Aku ingin meminta maaf. Tapi aku bingung harus memulai dari mana. Lalu dia mulai bercerita tentang si belang anjingnya. Katanya kakinya lumpuh. Padahal dia membeli si belang dengan harga yang lebih mahal dari si Kliwon. Si Kliwon sebenarnya masih muda. Dilihat dari cerdik-cerdiknya dan sifatnya, sepertinya mereka tidak mempunyai seekor pun yang menyamainya dan bahkan dapat mengalahkannya. Tetapi dia malah menyepelekan perkataanku. Dia mengatakan bahwa si Kliwon mempunyai kumis pendek. Dan anjing yang mempunyai kumis pendek katanya tidak pandai menggigit. Mana bisa seperti itu? Ada apa dengannya hari ini? Sepertinya hari ini ada setan yang berbatahan dengan dirinya. Pertama, tadi dia mengatakan bahwa lapangan Sari Gading adalah miliknya. Sekarang, dia mengatakan bahwa si belang 100 kali lebih baik daripada si Kliwon. Sungguh aku tidak menyukai lelaki yang memiliki pemikiran bertetangga denganku. Dia selalu saja berbohong. Sudah habis kesabaranku. Mengapa pula dia mengatakan omong kosong? Dan aku sudah memiliki pengalaman. Biasanya lelaki yang omong besar tentang perburuan, biasanya dia tidak mengetahui tentang hal itu. Penyakitnya kambuh lagi. Dia pikir seperti itu sikap seorang pemburu. Dia seharusnya tinggal saja di rumah daripada harus terguncang di atas kuda. Kalau benar pemburu tidak apa. Tapi ini dia hanya ikut-ikutan bertengkar dan ikut-ikutan campur tangan tentang anjing orang lain. Dia lebih baik tidur saja di ranjangnya dan minum obat kuat daripada harus berburu serigala. Tapi sepertinya dia kehabisan nafas. Dia benar kambuh penyakitnya. Aku harus bagaimana? Dia tidak boleh mati di sini. Dia tidak boleh mati saat ini. Aku harus bagaimana? Aku akan langsung mengatakannya saja. Daripada dia harus bertengkar lebih lanjut dengan ayah yang tidak akan ada habisnya. Aku harus langsung mengatakannya saja. Aku menerima lamarannya. Tapi tetap saja dia harus mengakui bahwa si belang jauh lebih bodoh daripada si Kliwon.